ayatnya yang ke-47. Jikalau kita sudah temukan ayat ini, mari kita berikan tanda dan kita minta pertolongan Roh Kudus Tuhan dalam kita membaca, mendengar, dan merenungkan sabda-Nya. Mari kita berdoa. Ya Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, terima kasih untuk hari ini atas segala karya baik yang sudah Allah kerjakan dalam kehidupan kami. Terkhususnya ketika kami di pagi hari ini masih memperoleh nafas kehidupan dan juga kesempatan untuk kami menikmati hari yang baru, dan juga kesempatan untuk kami kembali memulai segala aktivitas kami di hari ini. Dan di hari ini Tuhan, kami juga mengucap syukur atas tuntunan penyertaan Tuhan kepada kami, saudara-saudara, keluarga, rekan, sahabat, pelayan. Ketika kami ada dalam perjalanan, kami tiba dengan selamat di sini berjumpa dengan keluarga yang berduka. Engkau tahu Tuhan segala tujuan dan rencana kami ketika kami semua ada dalam tenda duka cita saat ini. Kami bersama-sama dengan keluarga besar di tempat ini bersepakat untuk mengebumikan jenazah almarhumah Mama Ingriani Dodo. Dan karena itu Tuhan, dalam ibadah pengebumian jenazah almarhumah ini, kami juga mau dibekali oleh firman-Mu. Karena kami percaya bahwa firman-Mu inilah yang akan terus memberikan kekuatan penghiburan ketika kami akan menjalani atau melanjutkan kehidupan kami saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami semua yang hadir di sini, Tuhan telah siap mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Berkati oleh Tuhan, sekali lagi firman Tuhan yang memberkati kita di pagi hari ini terambil dalam kitab Injil Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke-47. Demikianlah bunyi firman Tuhan di bawah perikop roti hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Bapak, Mama, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, Shalom. Salam. Ada damai sejahtera Bapak Mama? Ada. Ada sukacita? Ada. Ya. Jawab yang semangat. Jangan kita lemah-lemah. Karena kita sudah sepakat toh, kalau kita mau menguburkan jenazah almarhumah ini, dan selama 3 hari kita sudah mendengar firman Tuhan, artinya kita sudah dikuatkan, kita sudah dipuaskan dengan firman Tuhan. Itu artinya tidak akan ada tangisan lagi dalam keluarga, dan keluarga sudah mendapatkan kemenangan dari Tuhan karena Tuhan mencintai atau mengasihi keluarga di sini. Apalagi topik hari ini mengatakan Yesus adalah roti yang hidup. Dia memberikan jaminan kehidupan yang kekal kepada saya dan Bapak, Mama, saudara-saudari. Bapak, Mama, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini sangat-sangat menarik. Dan karena itu sesuai dengan teks ini, tema yang dibagikan bagi kita adalah percayalah kepada Allah sebab Ia memberikan hidup yang kekal. Percayalah kepada Allah sebab Ia memberikan hidup yang kekal. Bapak, Mama, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, berbicara tentang percaya kepada Allah ini kadang kita tidak bisa tipu juga dari kita sendiri. Ya, benar. Sekalipun kita orang Kristen, terkadang juga kita suka menduakan Tuhan. Kita lebih percaya apa yang ada di dunia ini. Kita lebih percaya kepada kuasa iblis daripada kita percaya kepada Tuhan yang adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Nah, saya percaya semua yang hadir di sini kalau mendengar firman Tuhan ini berarti mengatakan, benar Mama Pendeta, saya adalah pelaku juga yang menduakan Tuhan. Tapi ketika saya mendengarkan firman Tuhan,
Saya keluar sebentar, saya pulang di saya punya rumah, saya bertobat. Dan saya tidak mau lagi menduakan Tuhan. Karena rasa sakitnya Tuhan itu sama dengan kita juga punya rasa sakit kalau kita menduakan seseorang. Betul tidak Bapak? Betul. Tapi kalau kita menduakan seseorang atau menduakan Tuhan, kita ada kembali pada pengampunan atau pertobatan, pasti kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Inilah yang Yesus mau sampaikan kepada saya dan juga Bapak Mama saudara-saudari, khususnya keluarga yang masih berduka tapi sebentar tidak akan berduka lagi. Setiap orang yang percaya kepada Kristus adalah orang yang menerima ajarannya. Ajaran yang dimaksudkan di sini adalah firman Allah yang didengar, dipahami, direnungkan dan juga dilakukan. Keyakinan kepada Kristus memberikan suatu makna atau pengertian bahwa seseorang sudah tiba pada tahap yang dikenyangkan atau dipuaskan oleh roti hidup. Siapa roti hidup, Bapak? Tuhan Yesus. Roti hidup itu adalah Allah, Tuhan Yesus yang kita imani, yang tidak kita lihat. Kita hanya mengimaninya dalam kepercayaan kita bahwa Dia berkuasa. Dia pemegang kehidupan kita saat. Tuhan Yesus dalam firman-Nya mengatakan bahwa siapa yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. Dia akan membangkitkan manusia pada akhir zaman dan Dia menegaskan otoritas ilahinya. Dia bisa memberi hidup yang kekal, yaitu hidup yang jauh lebih penting dan hakiki daripada hidup sementara yang ditopang oleh makanan jasmani. Bapak, Mama, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, menjadi bahan refleksi atau pertanyaan bagi saya dan Bapak, Mama, saudara-saudari yang hadir pada saat di tengah situasi yang dialami, khususnya keluarga yang mengalami duka. Masihkah keluarga atau saya dan Bapak, Mama, saudara-saudari percaya pada kedaulatan Tuhan atau percaya kepada kuasa Tuhan? Masih tetapkah keluarga dan saya, Bapak, Mama, saudara-saudariku menaruh iman dan harapan hanya kepada Allah? Atau sebaliknya, kita meragukan, kita menyalahkan, dan tidak mau lagi percaya kepada kuasa Tuhan. Kalau kita kembali melihat perjuangan keluarga agar almarhumah ini bisa sembuh dari luka dan juga penyakitnya, mungkin ya keluarga di sini merasa bahwa apa yang sudah saya usahakan itu sia-sia. Saya sudah berjuang ini untuk saya punya mama, saya punya istri, saya punya saudara-saudari, ini dia sembuh, tapi Tuhan berkata lain. Nah, apa yang ada dalam isi pemahaman Bapak Mama sekarang? Kalau Tuhan sudah mengambil apa yang menjadi miliknya, apakah saudara-saudari masih terus bersyukur atau terus melakukan apa yang Tuhan inginkan buat kita lakukan untuk tidak mengecewakan hati Tuhan dan lain sebagainya, atau sebaliknya? Tahu, saya percaya ketika saya memimpin doa penyerahan waktu itu, saya melihat keluarga ini sudah siap menerima apa yang jadi keputusan Tuhan. Dan luar biasa sekali almarhumah ini juga dalam perjuangannya Tuhan dengar. Dia menunggu suaminya datang baru dia meninggal. Dan tidak semua istri-istri seperti itu. Tidak semua suami-suami juga seperti itu kalau sudah mau datang dalam hidup mereka.